DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna kesepakatan bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Lampung Tengah tahun 2021. Rapat digelar di gedung Dewan setempat. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, didampingi Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto, Wakil Ketua 2 Firdaus Ali, Wakil Ketua 3 Muslim Ansori, dan para anggota Dewan, serta Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Romli beserta jajarannya. Paripurna juga dihadiri PJS Sekda Kap Nirlan, para asisten dan staf ahli Bupati, para kepala SKPD, dan jajaran Forkopimda Lampung Tengah. Rapat paripurna yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 ini menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan acara kesepakatan bersama tentang rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dihadiri oleh 35 anggota dari 50 anggota Dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Jumat, tanggal 6 November 2020, rapat ke-6, masa sidang ke-1, tahun sidang 2020, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang saya hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada saudara petugas, saya persilahkan. Rapat paripurna dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dapat kami lanjutkan. Para peserta rapat paripurna yang saya hormati,
sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 7 pasal 90 ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tanggaan DPRD. Kepada saudara sekretaris DPRD, saya persilakan untuk membacakannya. Rapat dilanjutkan dengan Sekretaris DPRD Syamsi Romli membacakan surat masuk hingga agenda rapat. Bupati Lampung Tengah, surat kuasa nomor 001-161-Setda.3 Romawi.09/2020 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Adi Erliansa, jabatan PJS Bupati Lampung Tengah, NIP 1964-02-14-1989-03-1006, memberi kuasa kepada nama Nirlan, sarjana hukum, magister manajemen, jabatan pejabat sekretaris daerah Lampung Tengah, NIP 163-1221, pada saat dibutuhkan pada sidang paripurna tanggal 6 November 2020 di kantor DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Gunung Sugi 03 November 2020 yang memberi kuasa pejabat sementara Bupati Lampung Tengah Adi Erlansah, yang diberi kuasa pejabat sekretaris daerah Kabupaten Lampung Tengah Nirlan SHMM, pembina utama Madya 4D, NIP 1923-1221-1903-1006, cap dan ditandatangani. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemeriksaan artis VS dan 2 terduga mucikari ini dilakukan tertutup di ruang unit. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Duel maut antar keluarga di Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Inilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak sepeda motor. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari jam berikut, hanya di iNews. Sama nama asli, kayak aku, nama Erika mau ke Talk show hangat senior dan junior. jarang ditemukan karena kita harus Ajang adu bakat dan kecerdasan. Ya, ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan kepada Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS. Selanjutnya KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kemudian dan mendapatkan kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan RAPBD. Demikian tadi dibacakan surat pendelegasian dari PJ Bupati kepada PJ Sekda. Karena PJ Bupati harus isolasi mandiri, sementara tata kelola pemerintah tetap harus jalan, dan pemerintah pusat juga sudah memberikan arahan yang hanya rapat bisa dilakukan secara virtual. Apakah pendelegasian ini bisa kita terima? Kali ini saya tanyakan, apakah pendelegasian ini bisa kita terima? Terima kasih kepada saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk yang diterima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan pengantar rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan kepada yang terhormat Saudara PJ Bupati Lampung Tengah dalam rapat paripurna pada tanggal 16 Oktober 2020, DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS secara intensif dan bersama eksekutif. Oleh karena itu, rapat paripurna hari ini akan dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada juru bicara Badan Anggaran DPRD, saya persilakan untuk menyampaikannya. Pembahasan KUA dan PPAS dimulai setelah Bupati Lampung Tengah menyampaikan nota pengantar rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2021 pada 16 Oktober 2020 lalu. Sidang paripurna yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 yang lalu, Saudara Bupati telah menyampaikan nota pengantar rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diamanatkan bahwa kepada Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan RAPBD. Setelah pembahasan, target PAD naik semula 183 miliar lebih menjadi 197 miliar lebih atau meningkat sebesar 14 miliar. Sehingga total pendapatan setelah pembahasan 2,525 triliun lebih. Target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebesar 2,511 triliun rupiah. Pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 183 miliar lebih, dana perimbangan sebesar 1,7 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 603 miliar lebih. Dari hasil pembahasan, PAD dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan pelaksanaan dan penerapan peraturan daerah Lampung Tengah yang telah disahkan. Salah satu contohnya Perda tentang pajak air bawah tanah yang belum maksimal penerapannya. Kemudian menerapkan pajak parkir berlangganan dibebankan saat pembayaran pajak kendaraan. Hal ini agar dikaji sehingga dapat diterapkan di Lampung Tengah. Selanjutnya data dari PLN, ada sekitar 5.000 pelanggan PLN masih menggunakan KWH lama dan menunggak pembayaran. Untuk itu agar diadakan kajian mengalihkan tagihan listrik ke sistem prabayar.
1. Pendapatan. Target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebesar 2,511 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah sebesar 183,093 miliar lebih. Dana perimbangan sebesar 1,724 triliun lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 603,525 miliar lebih. Setelah pembahasan pendapatan asli daerah naik dari yang semula target 183,093 miliar lebih menjadi 197,093 miliar lebih, meningkat sebesar 14 miliar. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah ditargetkan sebesar 2, triliun lebih. Dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar 1,1 miliar lebih, belanja barang dan jasa dan juga belanja modal sebesar 921 miliar lebih, dan belanja hibah sebesar 54,3 miliar lebih. Belanja tidak terduga sebesar 30 miliar lebih, belanja bagi hasil sebesar 8,9 miliar lebih, dan belanja bantuan keuangan sebesar 457, miliar lebih. Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar 70 miliar lebih. Hal ini untuk menutupi defisit antara pendapatan dan juga belanja daerah sehingga anggaran berimbang. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah ditargetkan sebesar 2,595 triliun lebih yang dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar 1,123 miliar lebih, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar 921,117 miliar lebih, belanja hibah sebesar 54,369 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar 30 miliar, belanja bagi hasil sebesar 8,912 miliar lebih, belanja bantuan keuangan sebesar 457,522 miliar lebih. 3. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar 70 miliar. Hal ini untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja daerah sehingga anggaran berimbang. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama nama asli, kayak aku, nama Erika Mauke, Budi Pamana. Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ya, ada perihnya apa? Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya? Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, selesaikan kita bekerja pada kejadian tahun
Special Report hadir setiap hari dan jam berikut, hanya di iNews. PJ Sekda Kabupaten Lampung Tengah Nirlan menyatakan kesepakatan KUA dan PPAS akan menjadi dasar untuk menyusun rancangan APBD tahun 2021. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas dalam KUA dan PPAS tahun 2021. Di antaranya adalah untuk membangun bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, dan untuk membiayai bidang urusan lain yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Kemudian terkait dengan diadakannya kajian untuk pajak parkir berlangganan, perpindahan tagihan listrik ke sistem prabayar, dan juga pengesahan nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS tahun 2021. Hal ini akan dipelajari dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan pelakon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, khususnya kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan tim anggaran pemerintah daerah yang telah mencurahkan energi dan pikiran untuk membahas rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 ini, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang KUA dan PPAS tahun anggaran 2021. Selanjutnya, kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 akan menjadi dasar kami untuk menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2021. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Beberapa hal yang menjadi prioritas dalam KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 di antaranya adalah untuk membangun di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pertanian. Selain itu juga untuk membiayai bidang urusan lain yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Terkait dengan saran dan masukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, tentunya hal ini akan kami upayakan semaksimal mungkin sehingga ke depan PAD kita semakin meningkat. Kemudian terkait dengan agar diadakannya kajian untuk pajak parkir berlangganan dan perpindahan tagihan listrik ke sistem prabayar dan pajak air di bawah tanah dan hal lain akan kami pelajari dengan sungguh-sungguh dan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2021. Semoga niat baik yang didasari ketulusan dan keikhlasan dari kita semua untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJS Bupati Lampung Tengah, Adi F.
Erlansa SIMM. Terima kasih. Dan pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan kebijakan umum APBD atau KUA serta prioritas dan plafon untuk anggaran sementara atau PPAS. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disampaikannya tanggapan Bupati Lampung Tengah, selanjutnya akan dilaksanakan pengambilan keputusan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memintakan kesepakatan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan kebijakan umum dan rancangan prioritas lapor sementara PPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020-2021 dapat kita setujui? Terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah menyetujui KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Dengan telah disetujui KUA dan PPAS, untuk itu rapat paripurna pada hari ini kita lanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan. Kepada yang terhormat Saudara PJ Bupati dan pimpinan DPRD dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Pada anggota Forkopimda untuk dapat menyaksikan. Tahap penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD dan penetapan APBD pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum APBD, KUA, dan PPAS. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang berpedoman pada rencana strategis daerah dan atau perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional.